itu. Makanya dulu disebutnya ada Semar. Semar itu konsep dokter itu yang layanan ke tiap rumah. Itu udah jalan dulu di Purwakarta. Jadi bukan pasien yang datang ke puskesmas, bukan pasien yang datang ke rumah sakit. Dokter berkunjung ke setiap rumah warga seperti dokter pribadi. Maka ada aplikasi zaman itu namanya Semar. Udah jalan itu. Maka konsepnya itu dulu, itu kan, dulu saya namakan konsep saung ambu. Konsepnya apa? Saung ambu itu adalah tempat dimnya seorang dokter di sebuah desa, di mana dia punya fasilitas yang memadai, yang dokter itu keliling. Gaji dokternya gimana? Dibalik konsep saya. Bagaimana? Dokter tinggal di desa, tugasnya bukan mengobati pasien. Dokter tinggal di desa, tugasnya merubah manusia menjadi sehat. Maka dia tiap hari memberikan edukasi. Dia periksa makanan di warungnya, dia periksa sanitasi lingkungannya, dia periksa rumahnya, jendelanya dibikin nanti standarisasi. Bagaimana? Kalau di desa itu ada pasiennya 50, maka gaji pertama dokternya misalnya 5 juta. Turun menjadi 45, maka dokternya menjadi 10 juta. Turun jadi 30, maka dokternya jadi 15 juta. Turun jadi 20, maka dokternya jadi 20 juta. Turun jadi 15, dokternya menjadi 25 juta. Turun jadi 10, 35 juta. Turun, tidak ada pasien, dokternya gajinya 40 juta tanpa pasien. Anda mau orang hidup dari orang sakit? Nggak bisa. Orang hidup harus dari orang sehat. Logikanya terbalik. Memang ini bakal marah, industri farmasi bakal marah, industri alat kesehatan bakal marah. Tapi Indonesia rakyatnya sejahtera, maka dokter preventif. Kalau di situ ada keracunan makanan, dokternya kena hukuman. Kenapa rakyatnya sampai keracunan makanan? Dokter fungsinya jadi Allah. Dokter tiap hari berdoanya apa? Ya Allah, sehatkanlah rakyat saya agar saya gajinya meningkat. Masyarakat dibalik, ya Allah, sing loba nu geuring meh loba pasien. Ya Allah. Hebatnya. Maju nggak bangsa cara berpikir ini? Dokter tiap hari begini. Ibu makanannya tolong benerin. Bu makan dulu. Nanti bikin perjanjian. Ibu kalau pola hidup ibu, kalau ibu makan bakso, terus pakai saus anu teu parungguh teh, terus pakai sambal, terus pakai cuka, terus bakso na panas langsung diangkat, isukan masuk rumah sakit, ibu tidak dibiayai oleh negara karena ibu telah membuat penyakit bagi diri ibu sendiri. Rubah cara berpikir. Kenapa? Ini bangsa berapa biaya duit untuk bayar orang sakit? Rumah sakit penuh tiap hari, beli ambulan, alat kesehatan triliunan, ratusan triliun. Uang dibuang untuk orang sakit. Kapan negeri ini menikmati? Kita rubah, bagikan uang untuk orang sehat. Nah, jadi saya itu berbeda dengan orang. Saya sekarang tuh konsep saya itu nanti adalah PPL pertanian. Saya bilang nanti pertanian itu berubah jadi organik semuanya. Gaji PPL-nya berdasarkan luas areal perubahan. 1000 hektar itu misalnya 50 juta. 100 hektar misalnya 10 hektar itu misalnya 2 juta. 20 hektar berarti 4 juta. Terus kelipatan. Jadi nanti seorang PPL bertanggung jawab terhadap 1000 hektar, dia bergaji per bulan 50 juta. Tapi arealnya sudah organik semua. Rakyatnya sehat. Berubah. Saya nggak mau cara ini Indonesia nggak maju karena cara berpikir para pemimpinnya banyak yang terlalu kegiatannya tidak out of the box. Berubah. Saya ingin merubah dimanapun. Jadi ini prinsip dasar. Ini prinsip dasar yang harus menjadi orientasi kita ke depan. Jadi saya katakan, kalau saya tidak memimpin yang rugi negara. Kenapa? Duit negara banyak dibuang percuma gara-gara pemimpinnya tidak mengerti cara ngurus anggaran. Duitnya puluhan triliun, jalannya hancur di mana-mana. Duitnya puluhan triliun, sekolahnya roboh. Duitnya puluhan triliun, irigasinya rusak. Duitnya puluhan triliun, sampahnya berserakan. Duitnya puluhan triliun, tapi tidak punya manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kasihan orang bayar pajak dalam setiap tahun, pajaknya makin meningkat, tapi hasil pajaknya tidak berdampak pada kesejahteraan publik. Ini rugi. Saya dulu sudah merubah itu. Detil saya contohkan, ini ibu biar ngerti anggaran. Dulu saya ketika menjabat bupati, ini cerita, nah, ini akan saya lakukan
modal gini, apapun jabatan syarat. Saya tanya, saya bilang, kamu bayar telepon berapa per bulan? Bayar telepon per bulan Pak 120 juta. Setahun berarti kali 12. Bisa nggak besok bayar teleponnya 10 juta? Saya kasih kamu 20 juta. Bisa Pak? Diatur sama di operator. Tiap yang minta nggak dikasih, karena dia saya kasih bonus 20 juta per bulan. Rugi nggak? Untung negara. Saya tanya lagi, apa lagi? Langganan koran, zaman itu mas, zaman koran. Berapa itu rata-rata per unit kerja? 10 sampai 20 juta, nggak ada langganan koran. Besok langganan koran beli sendiri. Apalagi seragam. Saya nggak setuju deh seragam pegawai sebenarnya. Kenapa? Pegawai itu kalau seragamnya dibeliin oleh pemerintah, garoreng. Tapi kalau beli pakaian sendiri, baragu. Nggak ada, mulai besok nggak ada seragam-seragaman, pendak beli baju sorangan, saya mesti gaji ke negara. Berhenti saya. Besok apa lagi? Banyak lagi. Berapa beli kertas? Berapa beli pulpen? Berapa beli tik-X segala macam? Totalin semuanya berapa? Hampir ada 50 miliar. Total semuanya Pak. Udah hilangin semuanya. Turunin. Dari situ saya pertama menjabat, saya mendapat efisiensi anggaran sebesar 250 miliar. Dari anggaran 1,2 triliun. 250 miliar bagaimana? Belanjain jalan. Semuanya. Terus nanti jalan dibagi apa? Dibagi 2 tingkatan. 1 jalan proyek, 2 jalan bantuan. Jalan bantuan bagaimana? Jalan bantuan adalah hibah langsung ke panitia. Biasa ke kepala desa, bisa ke RW. Terus mulainya kapan? Tanggal 2 Januari harus mulai jalan. Jadi kalau zaman saya di 2 Januari pembangunan udah jalan, muter sampai Desember akhir. Nyusun anggarannya gimana? Anggaran pendapatan berapa? Pendapatan 1,2 triliun, belanjanya kita 1,4. Pak, kurang 200 miliar, nggak apa-apa, jalan. Bagaimana caranya? Nanti lihat anggarannya, pasti yang nyelip-nyelip segala macam banyak tuh di Pemda. Kita contrengin, jangan keluarin duitnya perjalanan dinas, ongkos kantor segala macam, jangan dicontrengin. Nggak ada, hilang lagi tuh, bisa tercapai. Itu sisa tender berapa? Sisa tender rata-rata 10% Pak. Pisahin, masukin lagi alokasi sekarang. Jadi nggak ada uang itu nyisa di Bank Jabar itu zaman saya. Paling gede cuma 500 juta uang di kas Bank Jabar. Muter duitnya begini. Makanya akhirnya orang nggak suka sama saya. Deddy Mulyadi eta ngabangun duitna loh Pak. Si Gana kawin jeung Nyi Ratu Kidul. Terakhir saya tanya, dari mana Pak Deddy belajar ekonomi? Dari ibu saya. Saya nggak mau belajar dari profesor doktor. Saya tinggal di channel hebat Indonesia. Buktinya Indonesia kan baru maju. Ibu saya gimana? Ibu saya itu kalau punya gajian itu nggak ada buat jajan anak-anak. Dia pegang kip begini. Nanti dia ngatur yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu, dan tidak jajan. Jadi ketika saya memimpin, Anda jangan ngomong pendapatan. Saya bilang ngomonglah belanja. Pendapatan mah gampang, belakangan cara belanja Anda benerin. Di Indonesia ini hari ini cara belanjanya nggak dibenerin, pendapatannya terus ditekan ditingkatkan. Itu yang kacau. Akhirnya rakyat yang keinjek. Pemimpinnya dibenerin. Jadi silakan Pak, nikmat Purwakarta, daerah kota pensiun, Nyahun, Purwakarta, Cikopo, Cikampek, nggak ada, berubah kok. Branding makanan itu dibiayai, sate Marangi itu dibiayai 4,5 miliar saya bayar pribadi ke Mas Bianto untuk menjadi konsultan sate Marangi yang masuk ke Amerika, masuk ke mana-mana. Tuh, Minjen ikut partisipasi tuh. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk, semuanya didesain dengan baik. Bu, lihat. Yang di belakang ibu dulu, ini bangunan kumuh. Kumuh ini bangunan. Saya katakan, bongkar. Ini sebenarnya belum selesai. Ini konsepnya adalah taman kota hijau, tempat bermain anak. Nah, sekarang kan rapi sampai ujung, Bu. Itu yang sebelah situ, Bu. Saya ngemodal sendiri, Bu. Tuh Haji Ujang mau ngagalian aja. Bangunan kumuh, bongkar, isupan, gali, disuruh jadi bupati. Saya berhenti jadi bupati, masih punya karya ini. Sampai Tanjung Gede, berhenti jadi bupati. Aing jadi bupati punya karya kene. Kok mau aing isukan jadi gubernur di karya ke? Benar nggak? Kenapa? Karena hidup saya ini tidak bisa tidak berkarya. Ketika sendiri pun saya masih berkarya. Karya terbaik apa saya? Lembur, Pakua itu karya saya. Saya lihatin, ini saya masih punya karya. Sekarang saya masih punya karya lagi, pertanian organik. Besok punya karya terus.
Itulah manusia. Jadi bagi saya berkarya itu adalah urusan bagaimana kebiasaan hidup kita. Banyak orang pejabat tinggi di lemurna gitu bisa meresan. Ya kan di lemurna teh kumuh. Oh, imam manena we nu alus. Saya enggak, saya tidak berpikir diri saya berpikir lingkungan, ku aing jalan di alusan, gapura di alusan untuk semua, bukan untuk diri sendiri. Kalau berpikir untuk diri sendiri saja, jangan jadi pemimpin. Jangan. Kalau jadi pemimpin berpikirnya untuk orang, karena pemimpin itu jiwa raganya sudah milik orang lain, bukan milik diri. Ini sepesan, jadi minta semuanya semangat hidup ini. Jadi Pro KDM kalau selesai acara tidak boleh ada sampah, harus bersih. Karena ini metodologi yang harus berubah. Politik saya adalah politik kebaikan. Politik saya adalah politik kasih sayang. Politik saya adalah politik cinta. Karena politik kebaikan, politik cinta, politik kasih sayang tentunya berbeda dengan orang lain. Karena pemimpin itu memang beda. Ya, pemimpin itu memang ya, raja mah beda nih. Nah, untuk itu saya terima kasih Wilujeng ya, teman-teman semuanya bersama bersatu membangun kebersamaan, membangun kebaikan demi kemanusiaan dan kedamaian, ya kan? Ya, gitulah hidup yang bahagia, hidup yang harmoni antara manusia dan alam. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.